Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akuntansi, ketemu lagi bersama saya Adelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akuntansi, ketemu lagi bersama saya Adelia. Nah, dalam pembahasan kali ini kita masih akan membahas tentang kelompok harta atau aset, yaitu tentang piutang. Nah, pasti teman-teman udah pada familiar kan piutang. Nah, piutang ini terjadi karena hal apa sih? Kalau teman-teman familiarnya dengan kata utang, maka piutang ini adalah kebalikan dari utang. Kalau utang berarti ada orang yang meminjam kepada kita. Kalau piutang berarti kita meminjamkan kepada orang lain. Nah, meminjamkan ini adalah dalam konteks meminjamkan uang. Di sini akuntansi piutang atau terkait piutang usaha bisa terjadi karena hal apa? Yang pertama, bisa terjadi karena adanya penjualan secara kredit. Jadi kita bisa menjual barang dagangan kita secara kredit kepada pihak lain. Ketika kita melakukan penjualan itu berarti pihak lain telah menerima barang kita, namun kita belum menerima pembayaran. Muncullah piutang ini. Kemudian yang kedua, piutang ini juga bisa muncul karena kita menyelesaikan jasa dengan pembayaran kemudian. Kalau tadi penjualan barang dagang berarti hubungannya dengan perusahaan dagang, sementara yang sekarang ini adalah hubungannya dengan perusahaan jasa. Dimana misalkan kita melakukan servis mobil, servis kulkas, namun kita tidak membayar sekarang, bayarnya beberapa waktu kemudian. Nah, ini bisa menimbulkan adanya piutang ini muncul. Kemudian piutang ini juga bisa muncul karena pinjam meminjamkan uang. Misalkan dari perusahaan mereka memberikan pinjaman kepada para karyawannya. Nah, ini juga menyebabkan munculnya piutang usaha. Lalu sebenarnya apa definisi dari piutang usaha? Piutang usaha ini adalah merupakan hak untuk menagih sejumlah uang kepada pihak lain karena melakukan penjualan barang secara kredit, menyerahkan jasa dengan pembayaran kemudian, atau pure karena meminjamkan uang kepada pihak lain. Jadi piutang usaha ini merupakan hak kita untuk menagih kepada orang yang telah berhutang kepada kita. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui, pastinya ada dua pihak ya. Satu pihak yang meminjamkan, satu pihak yang meminjam. Lalu kita nyebutnya dengan sebutan apa ini? Jadi di akuntansi kita mengenal istilah kreditur dan juga debitur. Kreditur ini merupakan orang yang memberikan pinjaman, orang yang memberikan kredit. Kita sebutnya sebagai kreditur. Sementara pihak yang kedua adalah debitur, pihak yang membutuhkan debit. Maka debitur adalah pihak yang menerima pinjaman. Oke, diingat-ingat ya, kreditur yang memberikan pinjaman, debitur yang menerima pinjaman. Kredit yang memberikan kredit, debit yang membutuhkan debit. Oke. Sudah paham dengan istilahnya? Lalu di sini kita akan membahas tentang macam-macam piutang yang ada di dalam perusahaan. Nah, yang pertama, piutang yang ada di perusahaan itu adalah piutang dagang atau kita sebutnya sebagai account receivable. Apa itu piutang dagang? Jadi piutang dagang ini merupakan hak menagih kita kepada pihak lain, di mana biasanya jangka waktunya itu tidak terlalu lama atau jangkanya jangka pendek, di mana jangka waktunya kurang dari 1 tahun piutang itu lunas. Atau biasanya lebih spesifik lagi, kalau yang masuk kelompok utang dagang ini adalah piutang dengan jangka waktu antara 30 hari sampai 60 hari. Nah, piutang dagang ini biasanya muncul karena adanya penjualan barang dagang. Ketika melakukan penjualan barang dagang, maka pihak penjual ini akan menemui satu kemungkinan. Kemungkinannya adalah ketika pihak pembeli tidak amanah dan tidak membayarkan piutang yang dimiliki kepada kita. Nah, untuk itu biasanya pihak perusahaan mengeluarkan suatu syarat yang disebut sebagai syarat pembayaran. Kalau teman-teman sudah pernah mengenal, syarat pembayaran ini adalah suatu syarat yang dikeluarkan kepada perusahaan sebagai
iming-iming kepada pihak yang berhutang, kepada pihak debitur. Nah, misalkan debitur dia membeli barang dagang dari kita tapi membayarnya dalam jangka waktu 60 hari, misalkan demikian. Nah, dalam jangka waktu 60 hari itu akan ada kemungkinan bahwa debitur itu tidak akan membayarkan utangnya ke kita. Sehingga ada kemungkinan bahwa kita akan mengalami kerugian sebesar biaya yang kita keluarkan untuk pembelian barang dagangnya si debitur itu tadi. Maka dari itu di sini perusahaan mengeluarkan syarat pembayaran yang biasanya bunyinya adalah 2/10 N/30. Ada yang sudah tahu itu apa artinya? Ya, jadi 2/10 itu artinya adalah akan diberikan diskon 2% apabila piutang tersebut dilunasi dalam jangka waktu maksimal 10 hari. 2/10 dapat diskon 2% apabila dilunasi dalam maksimal 10 hari. Dan N/30 yaitu artinya piutang tersebut maksimal harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari. Nah, ini si kreditur, orang yang memberikan kredit kita sebagai perusahaan, itu lebih baik kehilangan uang 2% dari harga jual itu tadi, daripada dia mendapatkan uang utuh tapi dia memiliki kemungkinan bahwa uang tersebut tidak dapat tertagih, tidak dapat kembali ke kita. Sehingga lebih baik dia mengeluarkan diskon 2% tapi uangnya akan segera kita terima, daripada tidak memberikan diskon tapi uangnya ada kemungkinan untuk hilang. Nah, itu yang disebut sebagai syarat pembayaran. Ada juga syarat pembayaran yang bunyinya adalah EOM atau singkatan dari end of month, akhir bulan. Nah, jadi kalau di akhir bulan berarti di sini dia tidak memberikan diskon, tapi dia memberikan syarat pembayaran. Kalau kamu mau beli di sini secara kredit, maka syarat pembayarannya adalah EOM, end of month. Maka ketika akhir bulan dari transaksi tersebut, piutang tersebut harus lunas. Nah, lalu apa bedanya N/30 dengan EOM? Kan sama-sama 30 atau sama-sama akhir. Jadi di sini berbeda ya teman-teman. Kalau N/30 itu artinya dihitung 30 hari sejak tanggal transaksi. Kalau misal transaksinya di tanggal 15, maka 30 hari sejak tanggal 15. Misalkan tanggal 14, maka tanggal 14 itu adalah jatuh temponya. Tapi kalau EOM, end of month, maka ketika transaksi itu ada di tanggal 15, maka batas waktu pembayarannya adalah end of month, akhir bulannya. Berarti antara di tanggal 30 atau 31 pada bulan tersebut. Jadi di sini berbeda ya antara N/30 dengan end of month gitu. Itu adalah pembahasan terkait piutang dagang atau account receivable. Lalu yang kedua, kita juga mengenal adanya piutang wesel atau kita juga sebut sebagai notes receivable. Apa itu notes receivable? Apa bedanya dengan piutang dagang? Jadi biasanya kalau piutang dagang itu tidak ada perjanjian tertulis, hanya atas dasar saling percaya saja. Tapi kalau piutang wesel di sini dia menggunakan perjanjian tertulis, di mana jangka waktunya juga sedikit lebih lama daripada piutang dagang. Di mana kalau di piutang wesel ini jangka waktu pelunasannya adalah antara 60 sampai 90 hari. Dan piutang wesel ini juga ada piutang wesel yang berbunga dan tidak berbunga. Untuk piutang wesel yang tidak berbunga itu berarti ketika pihak kreditur, mohon maaf, untuk wesel yang tidak berbunga itu artinya ketika melakukan pelunasan maka pihak debitur akan membayarkan sejumlah nominal yang tertulis dalam piutang wesel karena weselnya tidak berbunga. Tapi berbeda halnya dengan kalau weselnya berbunga. Apabila weselnya berbunga maka pihak debitur harus menjamin. Namun apabila weselnya berbunga maka pihak debitur dia harus membayarkan sejumlah nominal yang tertulis dalam wesel beserta dengan bunga yang tertulis di situ. Misalkan di situ tertulis bunganya adalah 2%. Maka pihak debitur ketika melakukan pelunasan dia akan melunasi sejumlah nilai nominal ditambahkan dengan bunga 2%. Itu perbedaan antara piutang dagang dengan piutang wesel. Kalau dagang biasanya tidak menggunakan perjanjian tertulis, kalau di wesel kita bisa menggunakan perjanjian tertulis.
Dan ada satu hal lagi yang istimewa dari piutang wesel adalah dia bisa didiskontokan. Didiskontokan itu apa? Didiskontokan itu artinya dijual kepada pihak ketiga atau biasanya bank. Nah, misalkan kita sebagai kreditur memegang adanya piutang wesel dari debitur X. Debitur X tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan lagi. Berarti dia akan membayarnya 3 bulan lagi. Sementara sekarang kita sudah membutuhkan dananya. Lalu caranya bagaimana supaya kita mendapatkan dananya? Kita bisa mendiskontokan wesel tersebut kepada pihak bank. Maka pihak bank akan memberikan sejumlah uang kepada kita dengan dipotong biaya yang muncul dari bank tersebut, dan ketika 3 bulan kemudian maka pihak debitur akan membayarkannya kepada bank sejumlah full. Oleh karena itu kita sekarang mendapatkan dana segar namun dipotong biaya oleh bank, dan bank juga mendapatkan dana utuh dengan memperoleh pendapatan dari pendapatan bunga yang dipotongkan kepada kita. Itu terkait piutang wesel atau notes receivable. Kemudian ada piutang lain-lain atau kita sebutnya sebagai others receivable. Nah, others receivable ini sifatnya lebih santai karena biasanya kita meminjamkan pinjaman uang kepada karyawan. Bisa juga piutang lain-lain ini muncul karena adanya uang muka atas pembelian barang dagang atau juga uang muka untuk pembelian aktiva tetap, sehingga bisa muncul piutang lain-lain. Oke, itu tadi adalah pembahasan terkait akuntansi piutang yang sudah Bu Adel bahas di sini. Semoga teman-teman bisa memahami adanya beberapa metode untuk melakukan penghapusan piutang. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah sini, nanti kita diskusi bareng-bareng di sana. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.